kami terpuruk, Engkau ada Tuhan. Di saat-saat kami, haleluya, dipenuhi oleh berkat-Mu, Tuhan, Engkau ada Tuhan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Tepat pada hari ini kami merayakan, memperingati hari Pentakosta itu, hari pencurahan roh-Mu. Karena hidup kami tanpa roh itu adalah tidak ada artinya, sia-sia kehidupan kami. Kiranya roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami, melayakkan kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa yang daripada-Mu saja Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa urapan yang daripada Engkau Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami terbuka seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan bahkan Tuhan, hati kami menjadi media yang baik Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah lebat 10 kali lipat, 30 dan bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dan nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada, yang hari ini mereka memperingati turunnya pencurahan Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau lawati mereka Tuhan. Seperti Engkau melawat kami pada pagi hari ini Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati anak-anak kami, guru sekolah minggu juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih, berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Kiranya Tuhan Kau perlengkapi kami, perlengkapi hamba-Mu sekali lagi dengan urapan kuasa yang daripada Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Yang mau diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, saya pindah sedikit ya. Mimbarnya biar enggak terlalu kena sinar matahari ya. Salam, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar kita? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Puji Tuhan, siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Kalau barusan cek panasnya kita di Bali saat ini 35 ya, 35 derajat. Terus kita ibadah di atas di rooftop ini di langit restoran, tentunya sudah semakin dekat dengan terik matahari. Tapi puji Tuhan, kita masih diizinkan beribadah, amin. Kita harus nantiasa mengucap syukur karena Tuhan baik adanya di dalam setiap hidup kita. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang, ada adiknya Ayu ikut beribadah bersama kita, terus ada ponaan-ponaannya itu dari Canggu ya, Kalau Bapak Ibu mau ke Canggu harus ekstra import ya, kena macet jauh, tapi karena Tuhan dia mau datang ikut bersama-sama. Jadi doakan keluarga besar dari Ayu, dia betul keluarga. Ya mungkin ada teman-teman yang sudah ikut ke Canggu, mereka keluarga yang sungguh-sungguh diberkatin Tuhan. Dan dia mau tetap menjadi berkat dimanapun mereka ada. Ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, tapi dia mau menyelamatkan kita. Amin. Pagi hari ini juga ada Pak Ahmad dari Surabaya, terima kasih sudah ikut beribadah bersama kita. Ya, ada luar biasa. Jadi ada tamu Cina apa Korea tadi? Oh udah pulang, enggak apa-apa, tadi ikut juga nyanyi-nyanyi, enggak apa-apa ya. Jadi inilah dimanapun kita harus tetap jadi berkat. Dan pagi hari ini kita akan diberkati oleh hamba-Mu, hamba Tuhan, mereka rekan sepelayanan, adik teman-teman. Adik saya bilang kenapa? Karena umurnya masih muda dan dia memang anak muda ya. Jadi Bapak Pendeta Charles Marbun dari Sumatera Utara, ya. Tepatnya lupa saya di daerahnya, di daerah mana Pak? Di Sumatera. Danau Toba ya, jauh sekali dan dia sudah pelayanan, jadi saya sering ikut sore, dia ibadahnya sore, dia penggembalaan di GPT Alpha Omega ya, jadi
dia sering live di Facebooknya setiap sore. Dan puji Tuhan hari ini kita diberkatin. Karena terus terang saya baru ingat, jadi barusan pas nyanyi, dulu waktu beliau pernah pelayanan di sini juga tempatnya di sini di atas. Ya mohon maaf Pak Gemala ya, jadi belum pernah dapat di ballroom di bawah. Ya ballroom dingin. Tapi kadang-kadang dingin, kadang-kadang kita nyaman, lupa kita berterima kasih kepada Tuhan ya. Ya, jadi kita harus tetap mengucap syukur, dan terus terang saya mengucap syukur, saya harus tetap semangat seperti beliau. Beliau pelayanan di anak jalanan. Ya, nyari jiwa di jalan-jalan, ada beberapa kali live, dan minggu kemarin tanggal 17 kalau nggak salah ya, dia membaptis anak jalanan. Ya, anak jalanan yang mohon maaf, orang yang dibaptis itu adalah orang yang tidur di jalanan, yang naik sepeda. Dia injilin beberapa kali, tabai puji Tuhan, dia akhirnya mau menerima Tuhan dan minggu kemarin dibaptis. Ya, kalau pelayanan di jalanan tidak di AC, kadang-kadang ban pecah. Ya, kadang-kadang panas, trik, ya itu adalah kalau sudah hatinya tetap membara, ini adalah pekerjaan Tuhan, dia tidak akan pernah putus asa. Jadi saya tidak mau memperkenalkan lebih jauh buat hambanya, untuk waktu selanjutnya kami persilakan, dia akan membagi sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan. Haleluya, saya ingin menyapa kita semua dulu, shalom. Wah, harus semangat ini karena hari Pentakosta, amin. Orang Pentakosta itu harus menyala-nyala melayani Tuhan, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur kedua kali berdiri di tempat yang sama. Melayani sidang jemaat Tuhan yang luar biasa. Dan tadi Bapak Gembala di tempat ini sudah sekilas memberitahukan kami, dan saya bersama dengan istri pagi hari ini. Anak saya tidak ikut, saya baru punya anak satu, istri cukup satu, amin. Dan puji Tuhan, dan hari ini saya diizinkan untuk bersharing satu kebenaran firman Allah, yang dimana kita sama-sama tahu bahwa hari ini adalah hari perayaan Pentakosta. Tetapi ada satu hal yang menggelitik di hati saya, Bapak Ibu. Dan ini juga saya sharekan kepada jemaat. Pertanyaannya, suasana Pentakosta dikala para rasul itu menanti-nanti Roh penolong, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, apakah masih tetap sama spiritnya, semangatnya saat ini? Makanya saya diberikan tema oleh Bapak Gembala, hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan ya, sama-sama coba dulu kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Bapak Ibu, mohon izin saya konfirmasi dulu lebih awal bahwa kita sepakat kita silent handphone kita. Kalau ada yang WA di skip dulu, setuju? Amin. Karena kita fokus untuk firman Tuhan. Firman Tuhan itu posisinya harus yang terbaik dalam pikiran kita, hati kita, Bapak Ibu. Amin ya. Kalau nanti saya dengar bunyi tring, saya stop berkhotbah. Makanya sekarang silent dulu handphonenya. Amin Bapak Ibu. Karena kita mau memprioritaskan Roh Allah itu berkarya atas kita. Haleluya. Sama-sama coba kita buka Kisah Para Rasul. Bapak Gembala di tempat ini memberikan kami sharing kebenaran firman Tuhan adalah hidup oleh Roh. Ini sangat menarik, dan menurut saya ini juga harus kita pahami, siapapun itu, baik dia gembala, baik dia pelayan Tuhan, baik dia imam, baik dia sidang jemaat, sama posisinya kita dalam ayat ini nanti. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Minta tolong ini Bapak yang ganteng ya. Terima kasih, ini saya dibantu. Terima kasih. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Iya, perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, perhatikan. Kalau Roh Kudus turun. Kalau, ada kata kalau. Berarti
halau ini artinya ada sesuatu yang harus kita terima, baru kita punya kuasa. Kan begitu ayat ini. Terus, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan Ya. kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menjadi saksi. Wow, kata saksi ini luar biasa, nanti kita lihat, silakan. Terus, di Yerusalem di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Yudea, dan Samaria Samaria, dan sampai ke ujung bumi. sampai kemana Bapak Ibu? Ujung bumi. Cukup, terima kasih Bapak. Coba kita lihat dulu pelan-pelan ya. Bapak Gembala gereja di tempat ini mengangkat tema hidup oleh roh. Dan kita sudah baca di sini bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu, Parakletos itu turun. Nah, pertanyaannya, Parakletos itu turun atau tidak atas hidup kita? Saya katakan, orang bisa melayani walaupun dia nggak dipenuhi oleh Roh Kudus. Bisa main musik, bisa dia WL, bisa dia berdoa, dia bisa baca firman, dia bisa puasa, tapi dia nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa Bapak Ibu. Yang membedakan di mana? Makanya perhatikan ini. Ketika Rasul Paulus mengangkat tema ini, ayat ini Bapak Ibu, kita kan tahu kisahnya. Waktu Yesus sudah naik ke surga. Lalu ketika Yesus naik ke surga, pesannya kepada para rasul kala itu, jangan kamu hanya kagum melihat kenaikanku, kan begitu pesannya. Kita kan kita ini sebagai orang Kristen di era sekarang terlalu kagum sama Tuhannya itu bagus. Tapi dirimu harus kamu koreksi. Apakah kekaguman Tuhan itu hidup dalam hidup kita? Amin. Bayangkan Bapak Ibu, perhatikan. Waktu Yesus naik, semua kagum. Wow, guru kita naik. Waktu mereka melihat Yesus naik begini Bapak Ibu, lalu malaikat Allah turun. Berbicara kepada mereka, hei, jangan hanya kagum. Pergi, nantikan penolong itu. Apa yang terjadi? Kisah Para Rasul pasal pertama, pasal yang kedua, waktu Yesus naik, mereka pergi kemana Bapak Ibu? Ke sebuah tempat loteng. Mereka ngapain di situ? Kumpul. Ngapain di situ? Berdoa. Ngapain di situ? Benar-benar menyembah. Waktu mereka di dalam pasal 2 nanti kita baca Kisah Para Rasul, di situ disebut Pentakosta. Janji Tuhan waktu dia naik itu terjadi Bapak Ibu. Ini hanya kepada 12 rasul kala itu. Hanya spesial mereka. Baca Bapak Ibu, hanya yang di loteng. Peristiwa itu yang menerima, ya kan? Nah, kita yang hidup hanya menerima kasih karunia, nah bayangkan Bapak, kita nggak melihat Yesus. Bapak Ibu pernah melihat Yesus secara fisik? Nggak pernah. Tetapi kita dituntut punya iman. Makanya Alkitab katakan, asalkan engkau beriman walaupun aku tidak melihat Yesus itu Tuhan. Tapi ketika aku beriman kepada dia, aku tahu dia ada. Perhatikan Bapak Ibu. Waktu Yesus sebelum naik ke surga, ada peristiwa 40 hari. Ngapain Yesus itu 40 hari Bapak Ibu? Pernah nggak kita selidiki? Ngapain dia 40 hari? Ketemu, Alkitab katakan, berulang-ulang. Nah, bayangkan 40 hari, Tuhan itu berulang-ulang ketemu. Seandainya peristiwa itu terjadi, saya berulang-ulang ketemu Bapak Gembala di sini 40 hari, berarti ada something rahasia yang harus saya sampaikan. Kan begitu? Ngapain Yesus kayak nggak ada kerjaan
40 hari dia, sebelum dia naik, dia ketemu para murid. Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan. Waktu Yesus itu sebelum dia naik, para murid itu hanya kagum perbuatan Yesus. Mereka tidak menghidupi. Ingat Bapak Ibu, waktu peristiwa Yesus masih di muka bumi, dia berkarya 3,5 tahun, para murid kala itu masih belum 100% percaya kepada Yesus. Bayangkan sekelas Petrus, salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus itu hanya 3 murid. Waktu di Getsemani, 3 murid ini dibawa untuk doa. Tapi Petrus menyangkal, bayangkan sudah 3,5 tahun ikut Tuhan melayani, kemana Yesus ikut dia di sana, tapi ketika penderitaan itu datang, takut. Ini nanti saya katakan, makanya diberikan Roh Kudus itu peristiwanya begitu. Petrus itu takut. Makanya waktu mulai penyaliban itu kan orang bertanya, hei ini kayaknya ini gereja di Bukit Iman ini. Terus dia apa? Nyangka, bukan, saya nggak kenal dia. Lalu dia pergi, ada lagi yang bertanya, oh orang-orang lihat, ini kayaknya pernah dengan Bapak Gembala Bukit Iman berdoakan orang. Lalu Petrus bilang apa? Enggak. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Siapa Petrus ini? Terdekatnya Tuhan. Siapa Petrus ini? Kesayangannya Yesus, muridnya. Tapi peristiwa penderitaan itu, dia tidak kuat Bapak Ibu. Yang pertama, waktu Yesus bangkit, lanjut Bapak Ibu, timbullah Thomas. Ya kan? Tahu kan Thomas? Waktu Yesus itu mati, semua ketakutan. Pergi ke rumah, tutup rapat-rapat. Kan takut, belum berani ya. Dan waktu Yesus menyatakan diri dengan tangan yang berlubang, Thomas, bayangkan Thomas Bapak Ibu, masih belum percaya, dia bilang, hantu. Padahal 3,5 tahun bersama Yesus. Kadang-kadang kondisi kita kayak gini Bapak Ibu. Waktu itu Thomas bilang, oke, kalau kamu memang guruku, boleh enggak saya cucukkan tangan saya, jari saya ke tanganmu yang berlubang itu. Baru dia percaya. Dan saya punya keyakinan, waktu Yesus 40 hari, bayangkan Bapak Ibu, bertemu dengan para murid, Yesus itu ingin menyatakan suatu kebenaran bahwa nanti dikatakan begini, kalau aku nanti naik, kerajaan sorga itu harus kamu beritakan. Tapi ingat, nah ini pesan eksklusif sebenarnya dengan para rasul. Ketika aku nanti naik, janjiku, kuberikan kamu seorang penolong. Wow, lihat Kisah Rasul pasal 2 sampai selanjutnya, para rasul itu ketika sudah dihidupi oleh Roh, mati pun mereka tidak takut. Amin. Kita tahu tidak ada yang enak, para rasul itu matinya, gak ada yang enak Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka hidupi Roh itu, Parakletos itu. Sehingga ketika Yesus naik, mereka tampil ada kuasa dan jadi saksi. Sebenarnya itulah tugas kita orang Kristen, hanya 2. Enggak ada yang lain. Jangan ada konsep, ya, kamu ikut Yesus jadi kaya, oh itu salah. Ikut Yesus, pikul salib, amin. Perhatikan ini. Pak Gembala, saya dikasih waktu berapa menit? Karena buku saya tebal, jadi ini baru setengah lembar ini Pak. Amin ya. Karena kalau kita berbicara tentang Yesus itu enggak habis-habisnya Bapak Ibu. Amin. Perhatikan ke sini ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima
kuasa. Bapak Ibu perhatikan, coba katakan kamu menerima kuasa kiri kananmu. Iya, kita harus mengaplikasikan kalimat ini. Perhatikan, kuasa yang kita terima apa? Kuasa. Apa arti kuasa ini Bapak Ibu? Kuasa yang bagaimana? Kita kan kuasa yang gimana ya? Kamu menerima kuasa loh. Bingung kan kayak saya sama anak saya. Nah, ketika dia mau minta sesuatu kan saya ini bapaknya, dia ke Indomaret lah. Pas saya mau jajan ini, oke, kamu beli apa yang kamu suka. Dia masih takut dong, bener nggak nih bapakku nih, punya uang nggak dia, kan begitu. Tapi ketika, ini nak, aku kasih kamu uang, beli apa yang kamu mau. Apa yang anak-anak itu lakukan? Pasti dia beli, nggak akan takut cari sesuatu barang yang ada di Indomaret. Karena apa? Menerima kuasa, menerima sesuatu. Dan ketika dia menerima sesuatu, anak saya jadi berani, dia belilah sesuatu di Indomaret. Sama, ketika kau menerima kuasa, kamu punya keberanian. Kuasa itu apa Bapak Ibu? Perhatikan. Dalam bahasa Yunani, kuasa itu ada dua arti. Yang pertama, dunamis. Dunamis itu apa? Dimampukan. Dunamis itu kekuatan. Mampu bertahan itu dunamis. Yang kedua, exousia. Exousia itu apa? Otoritas. Nah, ketika Tuhan ngomong, aku berikan kamu kuasa, artinya dua hal ini yang kita dapat. Kamu mampu bertahan dan kamu menerima otoritas. Makanya Rasul Paulus katakan, kalau engkau mau menerima dua hal ini, kamu harus hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh ini artinya dipimpin. Hidup oleh Roh ini kalau saya menganalisa, dia berkemah, bertabernakel dalam hati kita. Roh Kudus itu bertahta. Baru kita dunamis, baru kita exousia. Ini yang saya mau katakan, hari Pentakosta, coba kita cek. Melayani, apakah kau sudah memang mengalami exousia atau dunamis? Engkau bisa WL hebat, apakah engkau sudah mau bertahta Roh itu atas dirimu? Jangan-jangan pelayanan yang kita lakukan untuk kita dipuji orang. Jangan-jangan kita datang beribadah ingin dinilai Pak Gembala. Jangan-jangan engkau memberi supaya orang kagum. Makanya Alkitab katakan, Roh Kudus itu, dia adalah pribadi yang sangat suka mencari hati yang rendah hati, katakan amin. Dia sangat suka tinggal orang yang rendah hati Bapak Ibu. Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan hanya sekedar kayak kuasa, ada aliran kuasa begitu. Yang kalau kita tahu listrik itu Bapak Ibu ada aliran powernya, kalau stop kontaknya kita turunkan putus dia kan? Nggak ada lagi kan? Roh Kudus bukan hanya mengaliri kuasa kayak gitu aja Bapak Ibu. Dia personal, dia pribadi. Roh Kudus itu sensitif Bapak Ibu. Enggak gampang hidup oleh Roh. Halo? Tidak mudah. Dia sensitif. Engkau sakit hati, kau simpan kebencian. Ada Roh Kudus dalam hatimu. Dia pribadi yang tahu. Makanya Alkitab katakan, engkau menyangkal nama Yesus, masih ada pengampunan. Tetapi ketika engkau menyangkal roh Parakletos itu, tidak ada pengampunan. Wah, ya, kalau mau hidup oleh roh, wadah kita
di cross check dulu. Sudah layak nggak Roh Kudus bertata? Jangan-jangan ada agenda lain dalam pelayanan. Kita cek. Saya katakan Roh Kudus itu pribadi. Saya katakan kita melakukan dosa melayani, bisa. Nggak ada yang tahu dosamu. Perbuatanmu nggak ada yang tahu, gembalamu nggak tahu. Ibu gembalamu nggak tahu. Jemaat sekarang kan skip, pokoknya gembala nggak tahu, bu gembala nggak tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Makanya Alkitab katakan, aku berikan kamu kuasa, dunamis untuk bertahan, eksosia untuk menerima otoritas. Ketika Bapak Ibu berdoa, salah satu contohnya sebut nama Yesus, itu besar kuat. Tapi kan aneh, orang Kristen sekarang mau kamar mandi, Pak, temenin. Kenapa? Goyang pohon. Lah, masih ada dengar kayak gitu? Lah, eksosia enggak kita? Pak, dibangunin jam 1. Ya. Mau kamar mandi. Loh, padahal kamar mandinya dalam ruangan loh Bapak Ibu. Untuk kemarin loh, Pak, aku mau masuk kamar mandi, lampu kita tuh nyala hidup. Lah, ini memang mau mati kok, lampunya udah mau putus. Takut, Pak. Banyak melihat seperti itu. Tanpa kita sadar, kita belum eksosia. Lalu kita lihat orang Kristen menghadapi tantangan penderitaan sudah nggak bisa bertahan. Kami melayani, ada satu keluarga, dulu dia setia sekali Bapak Ibu. Ketika diberkati setia, nah ini kata Pak Gembala tadi. Kalau setia itu Bapak Ibu kalau diberkati gampang banget. Tapi ketika bisnisnya digoyang, hantam goyang sampai merosot, apa yang terjadi? Mereka enggak dinamis, enggak bertahan, cerai. Ketika kami telepon, Pak, nggak usah ngomong pelayanan tentang pelayanan ke saya dulu pelayan Tuhan. Pak, nggak usah ngomong tentang firman, saya tahu firman. Wow, bayangkan, yang kita mau konseling ngomong begitu. Tapi fakta enggak dinamis, enggak bertahan. Penderitaan datang, dia enggak bertahan. Iman mereka semakin merosot, bahkan mereka tinggalkan kasih karunia. Kan itu banyak terjadi. Makanya Allah lewat peristiwa di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan sudah tahu ke depan itu apa yang dialami oleh umatnya. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita harus butuh Parakletos, kita harus butuh penolong, kita harus butuh Roh Kudus itu. Amin. Ingat, warningnya kita begini. Jangan hanya mengalami Roh Kudus, tapi harus menghidupi Roh Kudus. Amin. Saya katakan kepada jemaat, jangan jadi jemaat yang hanya suka bersaksi, tapi enggak menghidupi kesaksianmu. Tapi ketika engkau hidupi firman Roh Allah, apa yang kamu saksikan, kamu tetap bertahan dan semakin naik. Pernah enggak melihat Bapak, orang bersaksi kan? Aku harmonis dengan suami, wah puji Tuhan. Kan kesaksian gitu? Ketika dia habis sudah bersaksi kan turun kan jadi seperti biasa kayak kita. Kan spiritnya hanya di mimbar saja kesaksian itu kan. Kita dengar wow romantis. Lalu seminggu kemudian merah di sini. Lalu Pak Gembala tanya, kenapa? Kan gembalanya bingung, kemarin baru bersaksi. Sudah merah. Dia bilang, pernah ngeliat begitu? Di sini enggak ada. Di sana.
Maka saya katakan jangan hanya bangga engkau bisa bersaksi dengan sesuatu yang kau terima yang menyangkut kenyamanan dirimu. Tetapi kalau kau bersaksi menderita untuk Kristus, itu luar biasa, katakan amin. Wow, itu yang Tuhan mau. Maaf Bapak Ibu, Batak saya beginilah saya kalau mulai. Biar kita semua nggak ngantuk, amin. Ini jam-jam, oh belum Pak, belum. Masih baru fresh karena breakfast di rumah ya. Bayangkan Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah saksikan bagaimana imanmu itu bertumbuh walaupun engkau dalam penderitaan. Itu yang disebut dunamis, Roh Kudus diberikan, engkau mampu bertahan. Apapun masalahku, aku tetap mau beribadah. Pernah enggak kita kayak gitu Bapak Ibu? Apapun pergumulanku, aku tetap harus menyembah Tuhan. Sekarang kan enggak dimanjakan kita Bapak Ibu. Ini, pahami dulu kuasa itu. Bukan kayak dukun kita abrak-kedabrak kayak kita kok saya punya kuasa loh. Ini bukan hanya kuasa sakit bisa sembuh, bukan hanya itu yang kita terima dari Roh Kudus. Poinnya itu dunamis exousia. Dunamis kita bisa bertahan. Exousia kita punya kuasa. Kalau hidup oleh Roh, mau enggak bertahan, mau enggak dipimpin. Kenapa kita harus mau dipimpin? Bayangkan Bapak Ibu. Alkitab Galatia 2 katakan, hanya 2 yang akan memimpin kita. 1, Roh Allah, 2, kedaginganmu. Galatia ngomong, ketika kau mau dipimpin oleh Roh Allah, segala perkara-perkara rohani, rahasia Allah, kamu tahu. Ketika kamu tahu, dikonfirmasi ketika kau menghadapi pergumulan, Roh Kudus itu akan konfirmasi. Ketika kau menghadapi pergumulan, kita akan bertanya, Tuhan, kenapa bisa ini terjadi? Roh Kudus akan konfirmasi. Tetapi kalau engkau hidup dipimpin kedagingan, engkau melakukan ibadah asal-asalan. Engkau melayani, tidak akan ada hormat dengan Tuhan. Bayangkan, WL, main gitar, main gitu. Saya pernah melayani pemain WL di gereja besar, nggak usah saya sebut Denpasar. Istrinya itu kita layani, suaminya itu selingkuh Bapak Ibu. WL? Kaget saya. Loh gembalamu tahu? Enggak Pak, dia pintar sekali cari muka di gembala saya. Makanya jangan suka cari muka di depan gembala. Amin. Lebih baik cari hati Tuhan. Kamu nggak ngomong ke gembalamu. Kalau saya ngomong ke gembala saya Pak Charles, nggak akan dipercaya karena suami saya melayani. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Makanya Matius ngomong ayat yang ke-7 keras. Tolong baca Pak. Inilah kalau kita mempermainkan dan kita nggak mau dipimpin oleh Roh, kita bisa lakukan ini tapi nggak berkenan Bapak Ibu. Ini dia, ya supaya ini warning bagi kita. Ya, Matius pasal 7. Ayat 21, Matius pasal 7. Wah, ini keras ini, teguran ini Bapak Ibu buat kita semua. Ayat 21 sampai 23. Perhatikan ini. Iya. Pasal 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan. Pasal 7 ayat 21 sampai 23. Iya, apa kata firman Tuhan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Iya. aku akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Iya. yang di sorga. Iya, terus. Pada hari terakhir,
banyak orang akan berseru kepadaku, Banyak orang ini berseru. Ini kan peristiwa dalam persekutuan kayak orang-orang kumpulan kayak kita ini loh Bapak Ibu. Banyak dilihat di situ apa? Tuhan, Tuhan, Hah? bukankah kami bernubuat demi namamu? Oh, punya karunia, punya ini satu hebat ini nubuat sekarang ini kan. Kalau kita hanya menjual nubuatan saja tanpa kita menyaring, memfilter, laku Bapak Ibu. Ya, bahkan saya pernah waktu itu satu nubuatan pendeta besar, nggak usah saya sebut, nanti waktu itu pemilihan presiden, yang nomor ini akan jadi presiden. Wah, itu dia nubuatkan di depan para hamba-hamba Tuhan. Faktanya apa? Hah, nggak terpilih jadi presiden. Jadi orang bernubuat bisa, bisa. Terus, Dan mengusir setan demi namamu, punya kuasa kan? Pernah nih kita berdoa, anak kita sembuh atau tetangga kerasukan setan, kita doakan setannya pergi, tapi kita nggak pergi, amin. Ada satu peristiwa gini Bapak Ibu, kami itu menerima, silakan duduk dulu Pak, menerima satu pemuda, dia waktu itu ditampung di gereja besar di Denpasar, tapi nggak tahu gimana, nggak cocok, dia berkelana di jalanan, dia makan sesarinya, ada kan biskuit ya, di mana tuh, Canang itu kan, dia makan, dia tidur di pura, lalu ada satu teman, ipar saya ngomong, Bang itu ada anak muda, kasihan dia, bisa nggak tinggal di pastori, saya tampung. Nah waktu itu saya tampung, dia tinggal di kita, dan anak ini sering kesurupan, manifestasi jadi serigala, jadi manifestasi jadi monyet. Lalu waktu itu kita doakan, puji Tuhan, Tuhan tolong, dan dampak dosa masa lalunya yang dia alami, yang dia perbuat, dia terima di kala itu. Jadi dia suka sesama jenis Bapak Ibu. Gak apa-apa ya, saya sampaikan, tapi saya nggak sebut namanya. Dia suka sesama jenis, sehingga, saya sebutkan di dalam khotbah saya ini, duburnya itu bermasalah. Nah, keluar darah Bapak Ibu, terus darah-darah itu gak berhenti, dia duduk itu sampai gak bisa gini. Terus saya bilang, dia bilang, Pak Gembala saya mau ke dokter. Saya bilang, dokter gak bisa sembuhkan kamu, kalau kamu yakin Tuhan Yesus sembuhkan kamu, hanya satu kuncinya, stop bertobat. Kan itu kan, kunci kita menerima kesembuhan kan, berhenti dan bertobat, enggak ada yang lain kok. Ini real Bapak Ibu, saksinya Ibu Gembala istri saya, kita doa dalam nama Yesus, Tuhan dia mau berhenti, ampuni kuasa darahmu, berkuasa menyucikan anak ini. Berhenti Bapak Ibu, darah itu berhenti. Lalu dia bersaksi peristiwa waktu di gereja besar itu, waktu dia di kamar, dia mengalami manifestasi. Lalu anak pendeta ini doain dia. Karena bapaknya waktu itu nggak ada, gembalanya nggak ada di gereja. Anaknya dengan ya itu yang saya bilang tadi, ngerti nggak kalau kamu mempraktekkan eksosia, kita menerima otoritas di dalam namanya, harus hidup dulu oleh Roh, amin. Percuma kita tengking-tengking, bedanya di mana Bapak Ibu? Contoh ya, ada dua orang mengusir setan. Lalu yang satu duluan nih, dalam nama Yesus, enggak keluar setannya. Tapi waktu udah stop dia berdoa, temannya yang satu hanya bilang tengking, dalam nama Yesus, pergi setan. Menyebut nama Yesus kan sama. Bedanya di mana? Sumbernya. Bukan namanya enggak berkuasa, sumbernya. Ketika engkau memang hidup dipimpin oleh Roh, kamu punya otoritas kuasa. Kamu sebut saja nama yang berkuasa itu, lenyap. Tapi ketika kita simpan dosa, berpura-pura, lalu kita seolah-olah rohani tengking, gak akan pergi Bapak Ibu. Coba aja. Kami sering melayani yang kayak gitu-gitu.
Nah, dia bersaksi. Waktu anak gembala ini berdoa, nggak pergi-pergi, sampai anak gembala ini mau ketakutan. Dia yang kabur atau bagaimana? Sedangkan adik-adiknya nonton. Bapaknya nggak ada di situ, anak ini kesurupan. Waktu dia bilang, pergi kamu, dalam nama Yesus. Anak muda ini bilang, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Wow. Sekelas anak gembala loh Bapak Ibu. Salahnya di mana? Kamu belum dunamis, kita belum eksosia. Ingat, nama Yesus itu berkuasa. Tergantung engkau, wadahnya, mau enggak. Singkat cerita, saya bilang, gak usah ke dokter. Kalau kamu berhenti, kamu bertobat, Tuhan ampuni, stop pendarahan itu. Stop Bapak Ibu. Ini saya katakan tadi, mengusir setan. Terus lanjut. Aduh, kok jam saya jam 9 ya? Mana Pak Kepala masih boleh nih? Lanjut boleh ya? Amin ya, saya kan sekali-sekali kok diundang di sini. Ya nggak apa-apa lah, kita kena cahaya matahari kan, ini vitamin C loh ya. Vitamin D apa C nih? D. Amin Bapak Ibu. Apa-apa, sekali-sekali memang harus kita kena matahari. Amin. Matahari itu kan bagus buat kulit, supaya skin glowing, apalagi putih, ya kan? Ya, rambut kita bisa lurus kalau kena matahari. Pokoknya itu vitamin, enggak. Sebenarnya baguslah sebulan sekali Pak Gembala ibadah di sini kena matahari. Amin. Kan pagi-pagi ya. Ini silakan Pak, lanjut Pak. Bisa. Iya, terus? Pada waktu itulah Iya. aku akan berterus Pada terang waktu itu aku akan buka-bukaan kepadamu. Terus terang, terus? kepada mereka dan berkata, Iya. aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan, Tuhan tidak kenal. Jangan-jangan itu terjadi dalam rohani kita. Kita melayani, tapi Tuhan tidak kenal. Wow. Kita puasa, doa pencurahan 10 hari, tapi Tuhan tidak kenal. Jangan-jangan ini kita alami. Yuk cross check. Saya mau ditelanjangi oleh Roh Kudus. Dosa itu harus ditelanjangi, amin. Harus dituntaskan, maka kamu sembuh. Coba, ngeri kan ini. Terus? Daripadaku Diusir, enggak kenal, diusir. Terus? kejahatan. Yang terakhir, titelnya jahat. Makasih Pak. Ini tamparan buat saya Bapak Ibu. Karena kami berdiri di mimbar, sering saya Bapak Gembala kita melayani. Tapi yang saya warning dalam diri saya, Tuhan harus kenal saya. Jangan-jangan pelayanan yang kita lakukan hanya ingin dipuji orang. Kita suka menabur supaya orang bilang dia baik. Kita datang on time supaya gembala bilang ini jemaat good. Motivasinya apa? Jangan-jangan Tuhan tidak mengenal kita. Mau dipimpin oleh Roh. Ini temanya berat Bapak Ibu. Enggak. Aduh. Roma pasal 7 ayat 19. Jangan-jangan kamu enggak dikenal. Diusir. Lalu dikatakan kamu jahat. Tapi di ayat
atasnya rohani kan mereka. Coba Roma 7 ayat 19. Ini juga warning bagi kita. Waktu saya 5 menit lagi. Gak akan lama kok Bapak Ibu. Iya. 19. Ya. Rom Ya. Iya. Iya. Hmm? Nah, tahu nggak kita perbuatan kita itu baik? Jangan-jangan yang kita perbuat itu seolah-olah menurut kita baik, tapi di mata Tuhan jahat. Engkau bisa melayani baik dilihat mata saya, gembalamu, good. Tapi hatimu benci dengan orang lain. Di mata Tuhan engkau jahat. Walaupun kau tutup-tutupi dengan melayani, kita masih tetap jahat di mata Tuhan. Jahat. Wah, ini baru 1 poin Bapak Ibu. Jangan-jangan engkau seolah-olah mengatakan pelayanan itu baik, good. Tapi yang kau lakukan jahat. Kau benci suamimu, kau benci anakmu, kau benci pelayanan, kau benci tetanggamu, kau benci orang tuamu. Wah. Roma 8 ayat 13. Mari. Iya. Sampai 14. daging, kamu akan mati. Terus? Tetapi jika oleh roh, kamu matikan perbuatan-perbuatan Kalau memang kau tubuhmu. mau hidup dipimpin oleh roh, nah matikan kedagingan itu. Tidak ada kunci lain. Nih, kalau engkau memang mau dipimpin oleh roh, matikan. Mau gak kita matikan ego, kesombonganmu? Terus? Kamu akan hidup. Ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Dipimpin Allah, identitas anak. Pertanyaannya, kita sudah anak belum? Karena Yohanes menegur begini. Ketika engkau berdusta, bapakmu si jahat. Tapi ketika engkau tidak berdusta akan dirimu, bapakmu yang di surga. Pernah gak kita sering mendustai diri kita? Kalau kau masih mendustai dirimu, kau mengatakan hidup dalam kebenaran, tapi kau nggak mau dipimpin oleh roh, bapakmu si jahat. Yohanes ngomong. Yang kau lakukan itu untuk si jahat. Semua pelayanan yang kau lakukan untuk si jahat. Walaupun di dalam gereja kamu lakukan. Ini saya katakan diberikan kuasa, mampu bertahan, dan kita eksosia. Amin. Yang kedua, menjadi saksi. Kalau engkau dipimpin oleh roh, hidupmu jadi saksi bagi banyak orang. Katakan amin. Perbuatanmu jadi saksi bagi banyak orang. Perkataanmu jadi saksi bagi banyak orang. Kami pelayanan jalanan seperti Pak Gembala. Kita tuh dipeluk Bapak Ibu. Dengan kondisi mereka masih habis ngambil sampah. Kami pernah lakukan 3 tahun yang lalu waktu pandemi, kita Natalan pakai gedung Nasdem waktu itu kalau nggak salah. 80% yang datang itu siapa Bapak Ibu? Orang-orang jalanan. Waria kita layani. Kami penginjilan ke Danau Tempe Bapak Ibu. Dengan istri saya. 2 wanita dari sana keluar dari dosa itu, hidup lahir baru.
dulu. Harus menjadi saksi. Saya mau katakan, dua hal kalau ingin kamu menjadi saksi. Satu, kamu harus punya kasih. Kedua, jangan pelit. Katakan amin. Harus punya kasih. Yang kedua, jangan pelit. Kalau engkau medit, enggak akan jadi saksi. Kalau engkau kikir, enggak akan jadi saksi. Kalau kamu nolong orang, hitung-hitungan dulu kan. Padahal orang itu di jalanan lagi sedang membutuhkan. Wah, enggak bisa kamu jadi saksi. Ketika kita melayani, saya pernah melayani satu kumpulan dari timur ya. Mereka kalau kos itu bergerumbulan itu. Ngomong ke tuang kos 2 orang, tapi di dalamnya 10. Waktu saya layani, mereka baru pulang kerja jam 4 sore, belum mandi. Semua aroma rokok di dalam puspas. Ya. Lalu saya datang, shalom. Dan mereka santai menyambut pendeta dengan masih buka baju. Ya Pak Pendeta silakan masuk. Peluk Pak, dengan kondisi ruangan sempit, baunya bermacam-macam. Tapi ketika kita pahami kau jadi saksi, jangan sekali-kali kamu tutup hidung Bapak Ibu. Gerakan-gerakan seperti itu enggak akan membuat mereka mau dengar apa yang akan kita sampaikan. Benar ini. Nah, ketika kamu melayani orang yang di jalan, lebih baik jangan. Enggak akan bisa kita sampaikan sesuatu dalam diri kita ke mereka. Ini yang saya lakukan bersama istri. Ketika saya dipeluk, ketika kita dicium Bapak Ibu. Dengan kondisi badan yang masih benar belum mandi, kita sambut pelukan itu. Kalau kita lihat hitung-hitung Bapak Ibu, kami sudah baptis 4 orang. Terakhir yang Pak Gembala sampaikan. Orang ODGJ bisa sembuh? Bisa. Dengan apa? Kasihmu, perbuatanmu. Mereka bisa sembuh. Ini kita mau baptis bulan depan mantan pamangku. Bu Mangku ya. Perempuan di Nusa Dua Bapak Ibu. Arah tol sana. Udah 3 kali datang gereja. Layani, ini saya tutup dengan kesaksian. Tadi kita ibadah jam berapa Pak? Aman ya, 5 menit ya. Ini tentang saksi loh Bapak Ibu. Ketika datang, ibu ini begitu linglung, lalu kita sambut dia dengan menunjukkan kata kalimat shalom dari hati yang paling dalam. Kita peluk ibu itu, lalu dia bersaksi. Waktu itu ada gereja besar, datangi dia, memaksa dia untuk percaya Tuhan. Tapi ketika dia sudah di gereja, kayak orang asing dia Bapak Ibu. Dia bingung. Saya disuruh ke gereja, tapi saya kayak orang asing. Bapak Ibu, di sini nggak ada, di sana. Mana ya? Sana saya nggak tahu di mana tuh. Kayak orang asing Bapak Ibu. Lalu dia bingung. Yang dia bingungkan, kalau saya benar-benar meninggalkan keyakinan yang lama, benar nggak saya disambut? Lalu saya sampaikan ke ibu itu, Bu, kalau ibu mau percaya Yesus, jangan dasarnya karena orang, tapi karena ibu mengalami Tuhan. Bahkan dia bilang, orang yang datangi dia, yang melayani dia, suatu saat dia mengalami satu pergumulan, ingin didoakan. Ibu itu nggak mau datang Bapak Ibu. Besok ya, tapi nggak datang-datang. Loh, kita jadi saksi. Dan puji Tuhan bulan depan ya, kita akan baptis beliau. Nah, yang saya maksud itu, hiduplah oleh Roh, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Amin. Kalau engkau hidup dinamis, engkau akan bertahan. Saya sudah saksikan kepada Pak Gembala rapat kami GPT kemarin. Saya diberkati dengan khotbah saya sendiri, dinamis, saya harus bertahan. Kami Mei ini Bapak Ibu, tempat kami itu udah nggak bisa dipakai. Mei ya, Mei.
Juni ya, Juni awal lah. Sekarang berarti minggu depan itu 31, awal Juni itu udah harus go. Kami di sana itu jalan 6 tahun. Ya itulah manusia itu bisa berubah kapan saja. Waktu kami pakai tempat itu, yang punya rumah itu bilang, Pak Pendeta, ini ada tanah kosong, ukuran 6 kali 12, bangun saja. Waktu itu jemaat bergumul berdoa, senang kan, bangun. Jadilah gedung yang kita pakai sekarang selama 6 tahun. Kita berpikir, wah Bapak ini punya hati yang luar biasa. Itu yang saya katakan, saya ditegur, jangan kagum dengan orang hanya luarnya saja. Amin. Mei awal saya ditelepon, Pak Pendeta, waktu itu saya khotbahnya pas minggu malam itu, habis khotbah saya tentang mengubah perkataan yang buruk jadi yang baik, berkat bagi kita. Itu khotbah saya waktu itu. Habis ibadah, selesai ini doa berkat terang. Kok HP bergetar. Lalu saya angkat. Ya, kaget kan? Ya, Om, mohon maaf ya Pak Pendeta, saya sudah kontrakkan ke lain. Wah, kaget saya. Terus gimana Om? Ya, saya sudah terima DP-nya. Dan tolong Pak Pendeta segera kosongkan tempat itu. Bayangkan Bapak Ibu, saya terima kalimat itu, khotbah saya mengubah perkataan yang tidak baik jadi berkat. Langsung saya praktekkan itu. Ketika saya dengar itu Bapak Ibu, hati saya enggak gelisah, enggak apa. Lalu saya sampaikan ke jemaat. Saya ngomong begini, ini saya tutup khotbah saya dengan kesaksian saya, dunamis kita harus bertahan. Saya ngomong, jemaat baru dapat berita, kita bulan Mei atau awal Juni sudah harus kosongkan ini, Bapak Gembala harus cari kos, karena saya membawa bapak mama saya ke sini dari kampung. Mungkin namanya orang tua ya, jadi pikiran ya, datang ke anaknya, tapi langsung peristiwanya begitu terjadi. Mungkin orang tua pikir, wah jadi beban bagi anak. Lalu saya kuatkan mama saya, no enggak, mama bapak itu enggak jadi beban. Malah saya lebih kuat, ada yang doakan saya. Lalu saya ngomong ke jemaat, ini dunamis Bapak Ibu. Jemaat, ada berita bagus. Wah kaget, wah saya kan harus bisa mengubah dong, amin. Gembala harus begitu, jangan kasih berita yang menakutkan ke jemaat. No, enggak. Ada berita bagus, wah apa Pak Gembala gitu kan. Oh, karena memang tanggal 31, 15 tahun pelayanan kami dipikir jemaat itu, ada yang memberkati mungkin ucapan syukur kita untuk ucapan apa? Gereja gitu kan. Ada berita baik, tapi semangat ya, berkat besar. Wah, iya Pak Gembala, apa? Ada berita, kita udah nggak bisa lagi pakai ini. Tapi semangat, yes, wah kalimat itu Bapak Ibu. Saya akan terus ikut Pak Gembala, dukung. Saya bilang, seandainya pun, saya bilang gitu, saya tantang jemaat. Kita nggak punya gedung. Wah, keren kan? Jangan dinina-bobokkan jemaat, amin. Ini panas, ini kan panas vitamin, amin Bapak Ibu. Kalau sana Pak Gembala bilang, ayo ibadah di lapangan, nah mau nggak? Saya bilang, kalau seandainya pun gedung kita belum ada, mau ibadah di lapangan, siap. Oh malah senang, oh kita masih, ya nggak apa-apa Gembala, lebih suka nanti habis itu kita olahraga di Renon. Wah, kalau enggak kita nanti di pantai, iya Pak Gembala nggak apa-apa, lebih suka kami. Semangat nggak gembalanya? Semangat dong. Dunamis, bertahan. Tidak mengurangi semangat saya melayani Tuhan. Lebih fight saya menginjil Bapak Ibu. Saya katakan, hidup oleh roh itu begitu. Ketika ada tekanan, kita harus lebih kuat. Dunamis. Ketika kau ditekan, semakin kuat. Ketika kau ditekan, semakin kuat. Saya bilang sama istri, oke Mi gak apa-apa, kita walaupun belum punya tempat, ngontrak ukuran 2x2 pun enggak apa-apa, itu lebih so sweet. Amin. Kasur kecil kan pet-petan tuh lebih enak daripada kasur besar dibatasi bantal
apa-apa. Anak saya itu kan di Bank Indonesia itu kan ada ada tempat kayak aqua bisa dibawa ke situ dijual gitu loh Bapak Ibu, aqua bekas itu loh kan di Bank Indonesia Renon itu ketika saya melayani di sana, anak saya lihat itu tempat itu kan. Pulang saya bingung kok banyak ada apa? Botol aqua di rumah ini kan. Nih, ini kok tiap hari kok jangan dibuang karena El yang kumpulin ini. Lalu saya tanya anak saya, nah kok udah banyak Bapak Ibu dua kresek yang besar. Dia bilang kok kamu mau kumpulin ini? Iya Pak, waktu kemarin pelayanan di Bank Indonesia, kan itu ada tempat Pak di situ menerima botol, gitu, apa aqua dan ini dan bisa dijual Pak. Nggak apa-apa Pak, saya akan jual nanti uangnya buat pelayanan Pak. Wah, hati saya Bapak Ibu. Saya bilang makasih Tuhan, kau kasih hati yang luar biasa buat anak saya. Satu sukacita besar, anak saya mengerti dan saya nggak manjakan dia dan dia tahu apa yang namanya melayani, apa yang namanya berusaha, dia ngerti. Maka saya katakan, dunamis, eksosia, hidup dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan pagi hari ini bagi sidang jemaat GPT Bukit Iman di tempat ini. Biarlah Tuhan menjadi satu doa kami, untuk kami benar-benar Bapa mengerti kehendak Roh dalam hidup kami. Berkati pengembalaan di tempat ini, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati penopang, semua visi misi gembala di tempat ini. Kami percaya Tuhan, tempat ini semakin diberkati Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa baru, pakai sidang jemaat-Mu menjadi saksi Kristus yang militan, memiliki kasih, yang peduli kepada banyak orang di luar sana Bapak, sehingga lewat kesaksian mereka bisa bawa jiwa-jiwa kepada Kristus, dan tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Kami mau dipimpin oleh Roh, kami mau mematikan kedagingan kami Tuhan, sehingga ketika kami melayani dengan Roh. Ketika kami bekerja dipimpin oleh Roh. Ketika kami menghidupi rumah tangga kami mau rumah tangga kami dihidupi oleh Roh. Ketika kami mendidik anak-anak kami mau anak-anak kami dipimpin oleh Roh Tuhan. Seluruh aspek hidup kami, Allah Roh Kudus yang memimpin. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada yang bertugas atau Bapak Gembala. Terima kasih buat hambanya. Siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, firman yang disampaikan adalah kesaksian hidupnya. Jadi sungguh sangat luar biasa dan sangat boleh menguatkan di tempat kita buat seluruh sidang jemaat GPT Bukit Iman. Mungkin tantangan dalam kehidupan kita tidak semua sama, tetapi di satu sisi mari kita belajar dari hidup oleh Roh itu, masing-masing kita menjaga hati, jiwa, dan kita, sehingga Roh Tuhan itu bertata dalam hati kita. Terima kasih buat Pak Gembala, Charles Marbun. Nanti saya akan berdoa spesifik karena tantangan beliau. Terus terang, puji Tuhan kita punya tempat ibadah yang luar biasa. Itu juga melalui proses Tuhan. Ya, kita pernah diusir dari salah satu tempat, kita pindah, udah itu terus sampai akhirnya ketemu tempat ini. Sungguh sangat luar biasa. Itu karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat kuat gagah kita. Tetapi satu sisi, di saat engkau diberkati, di saat engkau mungkin lagi tidak mampu melakukan hal apa-apa, tapi ingat ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan untuk kita bertahan dengan iman kita. Kita akan tetap melakukan otoritasnya kita. Kalau kita tidak bisa membantu lewat dana, minimal kita melakukan otoritas lewat doa.
Jadi mari kita sama-sama nanti berdoa untuk hal itu. Jadi kita sudah menerima bagian yang terbaik daripada Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang memberkati kita sungguh sangat luar biasa. Sebagai ucapan syukur kita berikan yang terbaik. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini membuka mata hati kami Tuhan. Kau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup jika kami betul-betul adalah milik Kristus Tuhan. Biarlah roh Kristus itu, roh kudus itu bertata dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Bagian yang terbaik sudah kami terima. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau telah memelihara hidup kami, telah menopang hidup kami, dan bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya persembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sebagai gereja, mampukan kami Tuhan untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab, untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap sen apapun yang dipersembahkan Tuhan, itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak mau berhutang Tuhan. Engkau akan membalas setiap perbuatan kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Yang siap memberikan persembahan Tuhan, sama-sama katakan amin. Waktu selanjutnya saya serahkan buat tim WL. Haleluya, kita sudah terima bagian berkat rohani yang sudah kita terima, dan saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya. Dan dengan satu pujian, jangan lelah. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan.
Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu terima kasih ya buat berkat persembahannya. Kiranya persembahan Bapak Ibu boleh menjadi kelebaran kerajaan surga di bumi ini. Haleluya. Baik, selanjutnya saya akan memberitahukan info sepekan ya, mungkin tim multimedia bisa disiapkan. We are ready to worship you, O God. Let's lift them up from glory to glory. Baik, terima kasih tim multimedia ya. Jadi ada yang saya tambahkan ya untuk 1 minggu ke depan ini. Ada yang berulang tahun tanggal 27 Mei ya, ada adik kita, adik kecil Jasper Kesia Chua ya, 2 tahun ya, putranya Mbak Vivi ya, tidak ada pada pagi hari ini ya. Kemudian berikutnya itu aja yang untuk ulang tahun pribadi, kemudian ulang tahun pernikahan juga tidak ada. Kemudian berikutnya lagi tetap info ibadah raya minggu depan tanggal 31 Mei ya, tetap jam 8:30 di ballroom ya, yang di lantai 1 ya. Kemudian tetap diingatkan untuk pembayaran iuran makam mumbul ya, per orang 50.000 ya, per orang 50.000 dan dimulai bulan apa Pak? Nanti Bapak Gembala akan tambahkan sendiri ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya. Saya mengundang pada pagi hari ini maaf. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, berikan salam yang hangat kanan kiri Bapak Ibu kalian. Dan kita akan mengapresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Haleluya. Dan saya mengundang hambanya Bapak Gembala untuk menutup ibadah berkat.
Oke, tadi siapa yang belum salaman sama ada yang teman-teman baru loh yang hadir pagi hari ini. Ya, saya tahu yang dekat-dekat sudah salaman, tapi bilang terima kasih ya keluarganya Ayu, adiknya Komang ya. Ya, Komang sudah dibilangan Pak Ahmad di depan belakang. Jadi Ahmad, Pak Artoyo, terima kasih udah ikut hadir bersama-sama kita semua di sini ya. Kita akan naikkan pujian Jangan Lelah, karena saya tahu kita akan berdoa secara spesifik selain yang berulang tahun si Jasper. Jasper itu anaknya Pipi yang nanti berulang tahun tanggal 27. Jasper Kesia Chua. Jadi yang 2 tahun. Udah itu saya akan berdoa. Selain yang berulang tahun, kita sama-sama dukung dalam doa hambanya Bapak Pendeta Charles Marbun, suami istri. Kita sudah dengar kesaksian beliau. Sampai saat ini saya tahu ada tempat yang sudah mereka temui, tapi mungkin belum final deal dengan semua-semuanya. Karena di satu sisi apa yang kesaksian yang kita dengar, pelayanan iman mengiring Yesus Kristus itu harus tetap. Iman kita harus tetap bertahan. Seperti wanita yang berusaha, yang pendarahan sekian tahun. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Kami percaya di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi saat-saat ini, jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah lelah, karena Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jangan lelah. Glory, haleluya. Saya minta banyak respon. Saya minta pengurus Daniel. Mega. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, masing-masing kita berdiri. Saya minta teman-teman yang dekat, buat keluarga-keluarga yang baru mungkin juga didampingi di sampingnya. Kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini buat hambanya, suami istri. Dia perlu
sahabat. Dia perlu kekuatan doa-doa dari rekan-rekan kita. Karena roh Tuhan itu akan menjalar dan melingkupi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan hamba-Mu. Engkau tahu isi hati daripada hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam keterbatasannya kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah otoritas yang daripada Engkau bekerja berkarya Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kami, namun karena kuasa dan otoritas yang daripada Engkau. Kau berikan buat kami Tuhan. Pujian yang kami naikkan Tuhan mengingatkan kami agar jangan kami putus asa, agar jangan kami lelah Tuhan. Walaupun situasi-situasi itu mungkin tidak baik buat kami, walaupun gunung itu mungkin tidak berpindah, namun Engkau senantiasa baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa baik dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan anaknya, Engkau Allah yang tidak kekurangan cara Tuhan. Di saat satu pintu ditutup Tuhan, Kau bukakan pintu yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh-Mu dengan kuasa urapan boleh menguatkan hamba-Mu ini Tuhan, suami istri bersama anak-anaknya, bersama jemaat yang sedang dilayani, jemaat Alpha Omega Tuhan. Haleluya, rubah haleluya iman kami Tuhan, agar kami berpaut sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau membuka jalan, tidak ada satupun yang dapat mengalami. Kiranya Tuhan, Engkau akan carikan tempat yang terbaik buat hamba-Mu Tuhan. Dan dia tidak akan lelah bekerja Tuhan di ladang-Mu Tuhan, membagikan kabar Injil keselamatan dimanapun mereka Engkau izinkan pergi Tuhan. Dan Tuhan Kau kirimkan haleluya orang-orang yang Engkau sengaja Tuhan pautkan dengan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dia akan menjadi alat perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan dalam memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati rumah tangga, Kau berkati anak-anaknya, pendidikannya, demikian juga orang tua, mertua, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan, jika tangan-Mu memegang kami Tuhan, kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya, kami hanya bisa batu berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Dan Tuhan Kau ketuk hati mereka yang sudah terbeban dengan hamba-Mu ini Tuhan. Tempat yang dituju juga Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat anak kami Jasper yang tepat nanti tanggal 27 berulang tahun yang kedua tahun. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati anaknya Pipi sama Surya ini Tuhan, agar semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah kami, ada Komang saudaranya Ayu bersama ponak-ponakannya, ada Pak Ahmad di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini juga ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau rindu menolong, menyelamatkan kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita itu mereka rasakan dalam hatinya Tuhan. Damai sejahtera ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan aktivitas kami. Ada saudara-saudari kami yang akan bepergian Tuhan, baik keluar daerah, baik keluar negeri, ke Cina, ataupun kemanapun mereka ada, Omega juga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tuntun, Kau pimpin, bimbing mereka juga Tuhan. Agar kemanapun mereka Tuhan ada, Engkau ada bersama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkati mereka. Mereka yang lemah tubuhnya juga Tuhan disembuhkan Tuhan. Diberikan kekuatan pertolongan yang daripada-Mu. Mereka yang dalam pemulihan Tuhan, Theo yang hadir dalam pemulihan, Tuhan Kau sembuhkan. Pulihkan sehingga Theo boleh beraktivitas dengan baik Tuhan. Segala bakteri virus sudah dipatahkan, darah Yesus menghancurkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat orang-orang tua kami, Bapak Suherman, Oma Supomo, Oma Dolpina, Ibu Sarce Tuhan, Oma Jesi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, orang-orang tua kami. Senantiasa Engkau berkati di masa usianya agar mereka semakin dekat hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami mau menerima doa berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan hamba-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Seluruh umat Tuhan yang datang ke rumah Tuhan beribadah dengan sukacita, dengan iman kepada Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat yang dari Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa berkat dari anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat dari persekutuan Roh Kudus yang selalu memberikan damai, sukacita, penghiburan bagi kita. Diberkati bisnismu, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, dan diberkati iman pelayanan. Terima kasih Bapa. Kami bersukacita beribadah ke rumah Tuhan. Kami sudah membawa berkat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Allah, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi kita foto bareng ya. Silakan salam bareng.